Setelah di video sebelumnya kita belajar bersama-sama mengenai tujuan kita berinvestasi, alasan kita harus berinvestasi, kemudian bagaimana cara memilih saham, kemudian kapan kita membelinya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya mengukur kinerja portofolio kita, sehingga apabila ternyata portofolio itu melenceng dari jalurnya, kita bisa antisipasi sedini mungkin. Kemudian kalau ternyata kinerjanya berlebihan dari yang seharusnya, mungkin kita bisa mendapatkan hadiah juga. Namun apapun itu, mengukur kinerja itu penting supaya evaluasi, supaya investasi kita terukur dan terarah. Ada dua cara untuk mengukur kinerja portofolio. Cara yang pertama adalah membandingkan dengan kinerja IHSG. Secara umum, suatu portofolio dikatakan baik apabila kinerjanya di atas IHSG. Nah, di atas IHSG itu tidak harus selalu positif, bisa juga negatif, namun minusnya lebih rendah daripada IHSG. Contoh, IHSG minus 30%, ternyata portofolio kita hanya minus 20%. Nah, artinya kinerja portofolio kita lebih bagus daripada IHSG sebesar 10%. Nah, itu cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua, karena kita memiliki target investasi 2,1 miliar semasa pensiun, maka kita juga harus mengukur kinerja saldo dibandingkan dengan rencana kita untuk mencapai 2,1 miliar. Nah, kita coba yang pertama dulu, yaitu dengan membandingkan dengan IHSG. Oke, kalau kakak saham ini menggunakan broker Mirai Aset, broker Mirai Sekuritas, tinggal masuk di aplikasinya, namanya HOTS, HOTS. Itu ada yang versi HP seperti yang kakak saham tunjukkan, atau yang versi desktop seperti yang kali ini. Nah, untuk versi HP, di HP memang tidak ada menu untuk membandingkan dengan IHSG secara garis besar, tapi kalau harian tetap ada. Makanya kita buka yang versi desktop supaya lebih mudah untuk membandingkannya. Untuk versi desktop, kakak-kakak tinggal masuk ke portofolio. Nah, kemudian di portofolio ini masukkan seperti biasa, di load, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kelihatan bahwasanya portofolio kakak saham minus sebesar 27,1%. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan IHSG, bagaimana caranya? Cukup kita klik chart of portfolio return. Nah, ini bentuk chartnya. Ganti warnanya dulu supaya lebih jelas. Oke, ada dua garis. Garis yang pertama yang warna merah. Garis yang warna merah ini adalah conversion of yield history, yang artinya konversi terhadap imbal hasil portofolio kita. Yang kedua warna hijau, conversion of composite index yield history, yang artinya kurang lebih konversi imbal hasil IHSG. Nah, di sini kita lihat bersama bahwasanya yang garis warna merah, di mana ini merupakan kinerja portofolio kakak saham, itu di atas
warna hijau, yang mana warna hijau adalah kinerja IHSG, yang artinya portofolio kakak saham di sini meskipun minus tetapi lebih baik dibandingkan IHSG. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kakak-kakak tidak menggunakan aplikasi dari Mirai? Nah, berarti kita harus menghitung secara manual. Sini kakak saham memberikan contohnya. Rumusnya di Google Sheet, nanti linknya kakak saham masukkan di deskripsi. Kakak-kakak tinggal mencontoh aja. Nah, kalau di sheet ini kakak saham menghitungnya seperti cara menghitung reksadana, NAV reksadana, nilai aktiva bersih reksadana. Jadi ketika ada penambahan itu akan menambah unit, ketika penambahan saldo setoran akan menambah unit, tapi ketika ada penarikan uang itu akan mengurangi unit, tidak mengubah angka NAB-nya. Nah, kalau NAB pada reksadana biasanya dimulai dari angka 1000, di sini kita mulai dari angka yang sama dengan IHSG pada 1 Januari 2020, yaitu 6.313,13 rupiah. Nah, ini isinya apa aja? Yang pertama jelas tanggal, kita ngitungnya seminggu sekali setiap hari Jumat. Jadi ngitungnya berdasarkan closing penutupan Jumat sore, sekitar hitung hari Seminggu atau hari Sabtu. Dan kalau metode NAB Porto itu maksudnya perhitungan seperti NAB pada reksadana, namun start sama dengan nilai IHSG pada tanggal 1 Januari 2020. Kenapa startnya disamakan IHSG? Supaya lebih mudah membandingkannya daripada kedua-duanya dikonversi ke angka 1000. Untuk kakak saham, kalau disamakan di start barang IHSG itu lebih mudah. Yang kedua adalah IHSG itu sendiri. Yang ketiga total equity, ini nilai aset value di akun sekuritas. Kemudian ini target pensiun rupiah, maksudnya kita kan dalam investasi ini tujuannya untuk mencapai 2,1 miliar saat masa pensiun. Nah, ini nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian ini kalau ada penarikan atau kita masukkan di sini, kalau ada setoran kita tambah, kalau ada penarikan kita minus. Kemudian ini kita konversi ke unit dan ini total yang kakak saham miliki. Nah, kemudian setelah selesai kita buat chartnya supaya lebih enak melihatnya. Nah, seperti ini. Ya, lebih mudah melihatnya, membandingkannya. Ya, bagaimana cara ngisinya? Kita yang pertama kita isi dulu dengan IHSG pada tanggal penutupan 20 Maret. 20 Maret itu sebesar, ini penutupan 20 Maret sebesar 4.194,94. 4194,94. Nah, kemudian total equity-nya kita pilih buka aplikasi host. Total equity ini masih total itu portfolio. Nah, ini total aset value. Total aset value-nya 2344777. 34477. Masukkan 2344777. Kan, nah ini kan ada rumus setelah sudah berubah, kita tidak ada setoran, tidak ada penarikan, maka kita lihat chartnya. Nah, chartnya seperti ini. Nah, sama seperti di akun Mirai, hasilnya kinerja portofolio kakak saham setelah hitung manual
juga lebih baik dibandingkan IHSG. Kalau ini yang merah ini IHSG, yang biru NAB kakak saham. Oke. Nah, itu cara yang pertama membandingkan dengan IHSG. Cara yang kedua, karena kita memiliki target saldo semasa pensiun yaitu 2,1 miliar dengan setoran setiap bulan Rp733.000, maka apabila kita dengan rata-rata keuntungan investasi 16% per tahun, maka kalau kita jelentreh, kalau kita bagi per bulan itu ketemu angka seperti ini. Jadi startnya Januari 2020, terus nanti semasa Januari 2043 kita akan punya uang 2,1 miliar. Nah, ini kita angka yang target hasil investasi ini kita masukkan ke kolom ini, ke kolom target pensiun dalam rupiah. Jadi di bulan Januari kita targetnya punya 333, oke, kita masih on the track. Dan di bulan Februari kita targetnya 1466. Ini kelebihan banyak banget karena kemarin kakak saham salah transfer, kebanyakan transfer menjadi 1466 dan kakak saham otomatis sudah kelebihan banget. Kemudian di akhir Februari itu kakak saham transfer lagi karena lupa, ingatnya belum transfer untuk yang Februari, ternyata udah transfer, maka yang Februari transfer 2 bulan sampai 3. Nah, maka otomatis jauh di atasnya, tapi nanti kita karena ini sampai sini dapat transfer, jadi kita nanti sampai Maret kita nggak top up dulu, ada opsi dulu. Nanti setelah Mei baru kita top up saldo lagi. Nah, itu kemudian nanti dari sini kita bisa mengetahui apakah kinerja kita masih sesuai yang direncanakan atau tidak. Subscribe supaya kakak-kakak tidak ketinggalan video dari kakak saham berikutnya. Like jika suka dan bagikan ke teman, kerabat, saudara supaya mendapatkan manfaat yang sama, sehingga harapannya kita semua bisa pensiun dengan sejahtera tanpa merepotkan keturunan kita, anak kita. Terima kasih, salam investasi.